Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sughara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimati al-Ajurrumiyah. Dan ana minta untuk antum sering-sering murojaah, mengulang-ulang, dan yang sekiranya butuh dihafal, dihafal. Dan ingat selalu, kita sekarang sedang menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kemudahan bagi para penuntut ilmu. Jadi jangan antum anggap ini adalah hal yang sia-sia. Sebagian orang kadang kalau lagi futur, ngapain sih? Padahal itu semua ladang pahala. Jadi ingat selalu bahwa saya menuntut ilmu itu ibadah. Maka setiap detik yang antum lalui, setiap tinta yang antum goreskan itu bernilai pahala di sisi Allah. Dan bukan ibadah biasa, ibadah terbaik dari ibadah sunnah. Gak ada yang mengalahkan menuntut ilmu. Oleh karena itu ana minta semangat antum, apalagi di ilmu bahasa. Ini menjadi tameng antum. Nanti ketika dakwah di luar, antum tahu orang-orang di luar sana yang berseberangan itu sangat mendalami ilmu bahasa. Antum sekarang kelas berapa? SMA apa SMP? SMA. Orang-orang yang seberang sana itu umur SMP sudah belajar Alfiyah Ibnu Malik. Jadi sekarang mungkin antum tuh di sisi mereka kayak anak SD kalau dibandingkan, dijejerkan dengan keilmuan mereka. SMA mereka udah Syarah Ibnu Aqil, luasnya bukan main, jauh ini, nggak ada bandingannya. Karena nanti masih Syarah Qatrun Nada, baru Syarah Ibnu Aqil. Sorofnya apalagi mereka juga belajar ilmu mantik, ilmu balaghah. Nanti antum insyaallah belajar itu di kelas 2. Dan tumbuhkan itu dalam dada-dada antum untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana ingin jadi dokter. Ya, jadi dokter. Dokter yang bisa berdakwah. Yang ketika ada pasien antum nasihati. Ana punya paman seperti itu dia. Dokter. Spesialis penyakit dalam. Dia yang operasi-operasi itu. Yang operasi kanker. Itu kalau ada pasien dia nasihati, ini karena dosa-dosa lu, kan pakai orang Jakarta, lu banyak-banyak beristighfar, ini karena dosa-dosa lu mungkin, gitu kan. Seperti itu. Mau jadi pengusaha yang dia paham agama dan menasihati rekan-rekannya, nanti jangan kalian mengambil hal yang haram, pilih-pilih dalam berbisnis, ini riba, tidak boleh. Apapun profesi antum, maka jadikan ladang untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini antum kesempatan, dan antum enggak akan tahu apakah akan terulang kesempatan ini. Wallahi antum enggak akan tahu. Ana pun kadang menyesal. Kenapa ana terlalu cepat? Ana ingin dulu ketika masa-masa belajar ngajar, nanti ketika umur 30 tahun. Umur-umur sekarang pengen tetap belajar, mau ke Yaman, mau ke Arab Saudi, mau ke Singkiti, mau ke Mesir, mau ke Sudan. Dan antum belum terlambat, masih bisa. Cita-citalah yang tinggi, agar nanti ketika antum tidak bisa mencapai cita-cita tersebut, antum akan jatuh di antara rembulan-rembulan. Sering dengar kata-kata itu ya. Kalau orang dia bercita-cita, kita taruh ke dunia, ingin punya mobil Mercedes-Benz, Gallardo, Bugatti, nggak sampai, paling dia dapat mobil apa? Pajero, lumayan kan? Karena semangat orangnya beda semangat orang yang dicita-cita pengen punya beca, pengen punya motor Beat, sama cita-cita orang yang pengen punya mobil sport.
Kegigihannya beda. Kalau dia cita-cita pengen punya beca, ya udah punya beca, ya udah mudah pun dapat dia punya beca. Setelah dapat udah selesai, dia nggak ada lagi semangat yang lebih. Dan ana mungkin pernah sampaikan ke antum ketika SMP, ketika maju ditanya apa cita-citanya, ana bilang, "Ustaz, ana ingin jadi mufti dunia." Antum tahu mufti itu kayak Syekh Shalih Fauzan yang dia memberikan fatwa dunia. Cita-cita ana dulu itu. Dan itu insya Allah tetap ana kejar. Maka cita-cita lah yang tinggi. Jangan ya Ustaz, ana pengen jadi ya penuntut ilmu biasa aja lah Ustaz, kecil-kecilan. Ya yang penting paham, ya yang penting alhamdulillah. Jangan. Itu orang-orang yang lemah. Dan kita tahu, wala ta'jaz, jangan lemah. Ihris ala ma yanfa'uk. Kemarin siapa itu yang baca? Alfi, masyaallah, Hasan ya Alfi. Semangat atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta pada Allah. Jangan lemah. Kita lanjut. Dan ingat ya, antum kadang mungkin merasa berat, tapi kalau antum dibandingin orang seberang itu nggak ada apa-apanya, itu masih sejajar SD. Berarti harus semangat. Ini tuh nggak ada apa-apanya. Wah, harus bisa nih. Nggak paham, baca lagi. Oke, kita lanjut. Qala syarihu hafidhallah ta'ala wa qawluhu wa minhu ni'ma bi'sa laisa wa asa, gitu kan. Termasuk fi'il madi 'alal asah. Menurut pendapat yang paling benar, kenapa dia fi'il madi ni'ma bi'sa laisa asa? Liqabuliha ta'a at-ta'nithi as-sakinati. Karena dia menerima tak tanis as-sakinah, sehingga dia fi'il madi menurut pendapat yang paling benar. Jadi kalau nanti ada pertanyaan ketika daurah masyayikh, kemungkinan besar nanti ketika antum kelas 2, kelas 3 nanti ada daurah masyayikh, antum nanti ikut ke sana, atau nanti ada syekh yang datang ke sini, ditanya hal-hal yang mendasar, ni'ma bisa laisa asa, ada kemungkinan itu ditanya. Dan antum belajar bukan untuk karena itu doang. Dan ingat, karena Allah, untuk berdakwah. Dan ini sangat dibutuhkan. Kadang mereka, orang-orang di seberang itu tergelincir dalam permasalahan tauhid, tapi dia mempermainkan dalam ilmu bahasa. Kata mereka, ini dalam sisi bahasa seperti ini antum gak ada ilmu bahasa, diam. Antum cuma nyampein dalil-dalil, bagus dalil, memang itu yang kita mau. Tapi kadang mereka bermain di bahasa, silat lidah. Kalau antum diam dan orang awam ketika tahu itu, ya taunya antum kalah. Karena nggak bisa jawab. Maka di sini liqabuliha ta'at-ta'nithi as-sakinah. Karena dia menerima ta'nis as-sakinah. Maka ni'ma bi'sa laisa asa ya fil madi. Kenapa? Karena dia menerima ta'nis as-sakinah pada ni'ma wa bi'sa. Contohnya, ni'matil mar'atu Aisyatu. Sebaik-baik perempuan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini dia ni'ma dapat menerima ta'nis as-sakinah. Maka dia fil madi. Bisa pun sama, wa bi'satil mar'atu hammalatul hatabi. Seburuk-buruk perempuan adalah pembawa kayu bakar. Siapa itu pembawa kayu bakar? Istrinya Abu Lahab. Ahsantum. Dalam surat Al-Masad atau Al-Lahab. Dia menerima ta'tanis as-sakinah, maka dia fi'il madhi. Hadza madhhabul basriyina wal kisai minal kufiyina. Ini adalah mazhab para ulama Basrah dan ulama besar Imam Al-Kisai dari kalangan ulama Kufah. Perhatikan ini. Jadi ini mazhab para ulama Basrah dan Imam Kisai, dia padahal dari kalangan ulama Kufah tapi pendapatnya ulama Basrah. Apa yang bisa kita pahami di sini? Ini mengisyaratkan kita bahwasanya kita harus menjauhi dari perbuatan taklid buta. Karena di sini Al-Kisai dia adalah sebuah imam besar di Kufah.
Akan tapi dalam pembahasan ini dia lebih memilih pendapatnya Basrah karena lebih benar menurut dia. Yaitu bahwasanya ni'ma bi'sa laisa asa atau ni'ma dan bi'sa di sini yang dibahas adalah fi'il madhi. Wa dhahaba al-Farra'u wal Kufiyuna ila annahuma ismani. Kenapa? Kata mereka lidukhuli harfil jarri alaihima fi qawli ba'dil arabi wa qad bushira bi bintin wallahi ma hiya bi ni'mal waladu. Bi ni'ma kemasukan huruf jar kata dia. Wa qawlil akhari wa qad sara ila mahbubatihi ala himari bati'is sayri. Ni'mas sayru ala bi'sal ayru, ala bi'sa kemasukan huruf jar kata dia. Wa raddun alaihim bima taqaddama, yaitu bisa kemasukan tak ta'nis. Nanti kita terjemahkan, ini kita baca dulu. Bi anna harfal jarri dakhilun fil haqiqati ala ismin mahdhufin. Wa taqdiru ma hiya biwaladin maqulin fihi ni'mal waladu. Wa ni'mas sayru ala airin maqulin fihi bi'sal airu. Ini tentang ni'ma dan bi'sa dulu. Laisa dan asa nanti. Wa dhahaba al-Farra'u wal Kufiyun, Imam Al-Farra' dan para ulama Kufah berpendapat ila annahuma ismani, kepada bahwasanya keduanya yaitu ni'ma dan bi'sa adalah isim kata dia. Kata mereka ni'ma dan bi'sa isim. Kenapa isim? Lidukhuli harfil jarri alaihima, karena masuknya huruf jar kepada keduanya kata dia. Punya dalil juga. Makanya ini pentingnya seseorang itu mendalami, benar-benar mendalami sesuatu. Kadang kalau dia setengah-setengah, oh dia punya dalil juga, oh ya udahlah. Padahal mungkin dalilnya yang dipakai lemah. Tapi orang yang dia belajar setengah-setengah nggak tahu kalau itu dalilnya lemah. Dia taunya oh dalil, waduh ngeri. Berarti mereka punya dalil, ya udahlah. Begitu juga dalam perkara tauhid, akidah, fikih. Kita sampai dalil, pendapat, kita ada dalilnya. Dia juga ternyata pendapatnya ada dalilnya. Tapi kalau dia dalam ilmunya, dia tahu oh ini lemah nih. Nggak tepat nih dalilnya. Keliru nih penempatannya. Itu kalau dia memang benar-benar mendalami. Kalau setengah-setengah, wah udah ada dalilnya. Ya udahlah, kalahlah anak, ya udahlah ampun gitu kan. Antum menang. Enggak apa antum melakukan apa yang antum yakini, ana melakukan apa yang ana yakini. Di sini Imam Al-Farra dan para ulama Kufah dia punya dalil, tapi nanti dipatahkan oleh para ulama Basrah. Dalilnya keliru. Kan kata Imam Farra dan para ulama Kufah mengatakan ni'ma dan bisa itu apa? Fi'il atau isim? Isim. Kenapa? Karena masuknya huruf jar kepada keduanya. Nah punya dalil, tapi nanti dipatahkan. Karena memang dalam ilmunya. Kalau orang nggak dalam nggak bisa dia. Fi qawli ba'dil arabi, pada perkataan sebagian orang Arab. Ini dalil mereka. Wa qad busyira bi bintin, ketika dikabarkan dengan putri, yaitu istrinya melahirkan perempuan. Busyira itu dikabarkan, gembira sebenarnya. Bibintin dengan anak perempuan. Antum tahu, pernah belajar sirah, bahwasanya dulu orang Arab itu paling gak suka kalau dia memiliki anak perempuan. Pernah dengar? Ada istilah di kalangan mereka wa'dul banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kata mereka kalau lahir anak perempuan itu aib, sehingga apa? Dikuburkan hidup-hidup. Sehingga apa, orang Arab ketika dia dikabarkan kalau ternyata istrinya melahirkan perempuan, apa kata orang Arab tersebut? Wallahi ma hiya bi ni'mal waladu. Demi Allah, bukanlah dia sebaik-baik anak. Jadi dia nggak terima, waduh kok perempuan, ini bukan sebaik-baik anak, ini buruk nih anaknya, gitu maksudnya. Sehingga apa? Dikubur hidup-hidup. Tapi saksi pembahasan kita pada perkataan orang Arab tersebut, bi ni'mal waladu, kemasukan huruf jar. Kata mereka, para ulama Kufah dan Imam Farra, kemasukan huruf jar nih, isim berarti. Itu tentang nikmat.
Kemudian tentang bisa wa qaulil akhari, dan perkataan yang lain. Wa qad sara ila mahbubatihi ala himari bati'is sayr, ya. Ketika orang Arab dia sara berjalan ila mahbubatihi kepada kekasihnya di atas keledai yang lambat jalannya. Himar itu keledai, bati lambat, sayr berjalan. Kan kalau orang dia berjalan dengan kekasihnya maunya apa? Cepat-cepat atau lambat-lambat? Hah? Nggak tahu, Masya Allah, ahsan ya Dekta. Nggak tahu, yang nggak pernah pacaran. Barakallah fiik. Itu. Antum sama ibu antum lah. Maunya cepat-cepat atau lambat-lambat? Lambat-lambat biar bisa lebih berbakti, bisa memberikan hak ibu antum, apa yang dibutuhkan antum lakukan. Pasti maunya lambat. Jadi ketika orang Arab dia berjalan bersama kekasihnya di atas keledai yang jalannya lambat, apa kata orang Arab tersebut? Ni'mas sayru ala bi'sal air. Sebaik-baik perjalanan di atas sebaik-baik di atas seburuk-buruk tunggangan. Jadi semakin lambat semakin senang dia itu. Ni'mas sayr apa terjemahnya? Sebaik-baik sayr perjalanan ala bi'sal air, di atas seburuk-buruk tunggangan. Saksi pembahasan kita ala bi'sa, kemasukan huruf jar, kata mereka isim. Tapi dipatahkan argumen mereka, hujjah mereka, dalil mereka oleh para ulama Basrah. Yaitu waraddun alaihim bima taqaddam, bantahan atas mereka dengan apa yang telah lalu, yaitu bisa kemasukan tak tanis as-sakinah. Jadi kalau kemasukan tak tanis as-sakinah udah itu dia tanda yang paten, nggak bisa diganggu gugat, berarti itu dia fil madi. Ni'mah bisa kemasukan tak tanis sakinah, ni'matil mar'atu Aisyah, oh berarti itu tanda paten, udah nggak bisa dia otak-atik, berarti dia fil madi. Bisa kemasukan tak tanis sakinah, oh berarti dia tanda paten, sudah dia, maka fi'il madi. Tapi kalau kemasukan huruf jar itu bisa ditakwil, kurang kuat tandanya. Dan benar, ternyata huruf jarnya itu sebenarnya masuk kepada isim yang dihapus, bukan masuk kepada ni'mah dan bisa. Paham ya? Jadi kalau kemasukan huruf jar bisa ditakwil, dan ternyata benar. Huruf jarnya itu tidak masuk kepada ni'mah atau bisa, ternyata masuknya kepada isim yang dihapus. Sehingga ni'mah dan bisa bukan isim. Karena huruf jarnya masuknya kepada isim yang dihapus, bukan kepada ni'mah dan bisa. Lihat di sini. Bi anna harfal jarri dakhilun fil haqiqati ala ismin mahdhufin. Dengan bahwasanya huruf jar masuk pada hakikat sebenarnya kepada isim yang dihapus. Jadi bukan kepada ni'mah dan bisa. Dipatahkan kan? Kata mereka, ini dia isim karena kemasukan huruf jar. Wallahi ma hiya bi ni'mal waladu, kemasukan huruf jar. Ni'mas sayru ala bi'sal air, kemasukan huruf jar, dipatahkan. Enggak. Kalau kemasukan huruf jar itu bisa ditakwil, dan ini dia masuknya bukan kepada ni'mah dan bisa, tapi masuknya kepada isim yang dihapus. Takdirnya apa? Yang pertama, yang ni'mah, ma hiya biwaladin makulin fih. Ma hiya biwaladin makulin fih. Itu takdirnya. Antum gak usah pusingin kok bisa mahia biwaladin makulin fi, gak usah. Antum pokoknya tahu aja sekarang takdirnya seperti itu. Nanti di kitab yang lebih luas baru dibahas kok bisa seperti itu. Nah, kan begitu bertahap kan. Takdirnya pokoknya mahia biwaladin makulin fi ni'mal walad. Artinya apa? Bukanlah dia dengan anak yang dikatakan padanya sebaik-baik anak. Bukanlah dia dengan anak makulin dikatakan padanya sebaik-baik anak. Jadi sebenarnya huruf jarnya masuk kepada isim yang dihapus, yaitu biwaladin makulin fih. Bukan masuk kepada ni'ma, terpatahkan. Juga bukan masuk kepada bisa. Masuknya kepada apa? Ni'mas sayru ala airin makulin fihi bi'sal airu. Sebaik-baik perjalanan di atas tunggangan yang dikatakan padanya seburuk-buruk tunggangan.
Jadi bukan masuk kepada bisa, tapi masuk kepada isim yang dihapus. Ya, antum buang jauh-jauh tuh pertanyaan kok ini bisa ala airin makwilin fi, enggak usah. Jadi enggak usah antum bebani otak antum dengan hal yang memang belum waktunya. Anak sering kasih contoh. Jadi kalau misal anak TK dia diajarin rumah itu dibangun dari batu bata, udah cukup dari batu bata. Oh ya udah batu bata. Enggak usah banyak tanya batu bata itu dari apa ya? Oh dari ini tuh di mana ya? Ah itu terlalu ribet. Kadang orang itu dia paham memang padahal, tapi karena terlalu banyak pertanyaan di otaknya sehingga dia kayaknya anak nggak paham dah. Aduh kayaknya sulit dah. Padahal paham aja dia. Oke, kemudian wattaqulu fi laisa wa asa. Laisat hindun dhalimatan fa'asat an tufliha. Juga laisa dan asa dia fil madi karena menerima tak tanis as-sakinah. Yaitu laisat hindun zalimatan, Hindun tidaklah zalim. Fa'asat an tufliha, semoga aja dia beruntung. Semoga saja dia beruntung. Jadi laisa asa dia fiil madi. Dan juga dalil yang lain dikasih lagi oleh pensyarah dari Al-Qur'an lebih kuat lagi, udah enggak ada yang bisa patahkan tuh. Wa mimma yadullu aidan ala fi'liyatihima ittisalud dhamairi bihima kaqaulihi jalla jalaluhu lasta alaihim bimusaitirin, kemasukan domir. Walaisu sawaan, kemasukan domir. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard, asa, kemasukan domir, asaitum. Wa bihatainil alamataini raddal jumhuru ala man za'ama anna laisa harfu nafyin bimanzilati ma an-nafiyati wa huwa Abu Ali al-Farisi wa ala man za'ama anna asa harfu tarajjin bimanzilati la'alla wa humul kufiyuna wa ibnu sarraji. Kita baru tahu tanda fi'il apa saja? Qad, sin, saufa, tak tanis, asa, kinah. Sebenarnya tanda fi'il ada berapa? 20. Oke. Dan ini kemasukan domir termasuk tanda fi'il. Jadi adapun yang kita pelajari itu hanya yang paling terkenal, paling banyak digunakan. Sebenarnya masih ada lagi 20 itu tanda fi'il. Dan termasuk tanda fi'il itu kemasukan domir, itu dia adalah tanda fi'il. Wa mimma yadullu aidan, dan dari hal-hal yang menunjukkan juga ala fi'liyatihima, atas kefi'ilan keduanya, yaitu laisa dan asa. Apa itu? Ittisalud dhamairi bihima, bersambungnya domir dengan keduanya. Ini termasuk tanda fi'il. Kemasukan domir, oh berarti udah fi'il dia, karena dia termasuk tanda fi'il. Kaqaulihi jalla jalaluhu, seperti firman Allah Ta'ala, lasta alaihim bimusaitir. Saksi pembahasan kita di sini apa? Lasta alaihim bimusaitir. Kemasukan domir. Laisu sawa. Saksi pembahasan kita di mana? Laisu, kemasukan domir. Laisa berarti dia fi'il. Asa ada lagi. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Asaitum, kemasukan domir. Wa bihatainil alamataini, dan dengan dua tanda ini, apa? Dua tanda ini yang dimaksud? Hah? Ahsan, domir dan tak tanis asa kinah, barakallahu fiik. Dengan dua tanda ini, tak tanis asa kinah, laisat hindun dhalimatan fa'asat an tufliha, dan juga dhamair bisa masuk kepada laisa dan asa, raddal jumhuru, kebanyakan para ulama membantah. Al-jumhur itu kebanyakan para ulama membantah atas man za'ama anna laisa harfu nafyin, atas orang yang mengira bahwasanya laisa adalah huruf nafi, karena ada pendapat tuh laisa huruf. Tapi yang benar laisa apa tadi? Fi'il. Maka dengan dua tanda ini jumhur ulama membantah atas orang yang mengira, za'ama mengira bahwasanya laisa adalah huruf nafi dengan kedudukan ma'an nafiyah.
Ya, huruf nafi seperti ma nafi laisa artinya tidak, ma juga tidak kata dia. Huruf berarti. Siapa itu? Wa huwa Abu Ali Al-Farisi. Ini pendapatnya, tapi dibantah oleh para jumhur. Oleh jumhur ya. Juga wa ala man za'ama anna asa harfu tarajjin, dan juga membantah atas orang yang mengira bahwasanya asa huruf tarajjin, huruf harapan. Tarajjin apa? Harapan. Kan artinya apa asa? Asa apa tadi artinya? Semoga, huruf harapan. Jadi ada ulama yang mengatakan asa itu huruf tarajjin, huruf harapan. Bimanzilati la'alla, dengan kedudukan la'alla. Apa arti la'alla? Semoga juga. Oh, berarti asa pun dia huruf tarajjin sebagaimana la'alla huruf. Pendapatnya siapa itu? Wahumul kufiyuna wa ibnu sarraji, dan mereka adalah para ulama Kufa dan ibnu Sarraj berpendapat asa adalah huruf, tapi yang benar asa apa? Fi'il madi. Alhamdulillah. Ya, istirahat dulu sampai jarum panjang angka 9. Nanti kita lanjut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.